Jadi gini, aku mikir kan ya, udah 7 tahun bikin konten, bikin video sendiri, channel-channel YouTubeku udah lumayan gede ukurannya, buku juga udah nulis, newsletter juga nulis, tapi ada satu hal kayaknya yang bisa bikin aku jadi influencer yang jauh lebih besar lagi. Halo teman-teman, akhirnya aku di sini lagi, di tempat yang mungkin kamu juga udah kangenin, karena ini tempat dimana channel Zaid Ibrahim itu dimulai hingga jadi seperti ini. Mungkin teman-teman banyak juga yang ngikutin dari Instagramku yang tahu kalau misalnya kemarin itu aku baru ke Jakarta. Kemarin aku pindah ke Jakarta untuk mencoba peruntungan di sana. Ternyata setelah 3 bulan, aku langsung tarik keputusanku kembali dan memutuskan untuk pindah sama orang tuaku ke Duri, Riau, tempat semua ini dimulai. Halo teman-teman, nama aku Zahid. Di video kali ini aku akan bahas tentang kenapa kadang-kadang hal yang kita pikir kita mau itu ternyata bukan yang sebetulnya kita mau. Dan ini berkaca dari pengalamanku berusaha untuk merintis karir di Jakarta yang kemudian membuatku sadar 1, 2, 3 hal yang akhirnya membuatku kembali ke keputusan yang dulu justru sangat aku hindari. BTW kemarin aku habis operasi gigi bungsu, makanya agak sedikit cabi di sebelah sini. Aku harap video ini juga membantu teman-teman yang mungkin dihadapkan dengan situasi yang sama ketika apa yang bagus di atas kertas ternyata mungkin harus kita relakan, dan juga sedikit harapan tentang mengapa keputusan kita untuk merelakan bisa jadi lebih baik daripada apa yang kita kira. Teman-teman yang ikutin newsletterku mungkin udah denger cerita ini lebih dulu, jadi kalau misalnya kamu belum, jangan lupa cek ke zahidibr.substack.com dan tulis emailmu di sana. Para pemenang menyerah dengan cepat, sering, dan tanpa rasa bersalah. Ini yang dikatakan Seth Godin di bukunya The Dip. Kalau teman-teman baru ngikutin channel ini, jadi ceritanya 6 tahun yang lalu itu aku sempat diterima studi di Institut Teknologi Bandung. Terus aku keluar, dan ini jadi salah satu contoh terbesar dari cerita hidupku yang mana aku harus merelakan sesuatu dengan cepat. Karena aku studi di sana aja nggak sampai 1 semester. Dan sekarang, 6 tahun kemudian, studiku di Jepang udah rampung, dan aku dihadapkan dengan dilema besar lagi. Sekarang aku mau optimisasi jadi public figure atau optimisasi jadi pekerja konvensional. Kenapa ini sangat dilematis buatku? Di bukuku Multi Identitas, aku berargumen bahwa mempunyai beragam identitas itu bakal menjadikan kita lebih tangguh, lebih tahan banting, lebih kompetitif, dan juga merasa lebih fulfilled dan bahagia di kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya identitas yang berkompetisi adalah identitas yang membutuhkan energi dan investasi yang sama, kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam kondisi limbo. Limbo dalam artian bahwa kita nggak tahu mau ngapain, kita berdiri di tempat aja karena kayaknya ini salah, itu salah, kita jadi nggak bisa gerak. Mungkin teman-teman juga akan melihat, buku udah tertulis, channel YouTube juga udah 700.000 lebih subscribers. Sekarang apa yang menjadikanku ragu untuk fokus di jalur public figure? Seperti yang kamu tahu, aku bisa membayangkan kehidupanku di akhir nanti, dan kayaknya endgame yang ditawarkan oleh jalur public figure ini bukan sesuatu yang sepenuhnya aku mau. Karena aku tahu kalau misalnya jadi public figure, apalagi di Indonesia, pasti akan ada suatu titik di mana audiens kita bakal ikut berkembang, tumbuh tua, yang tadinya subscribe kita sebagai mahasiswa juga akan punya anak dan punya kesibukan lain. Kemudian wajah-wajah baru bakal masuk. Setiap tahun Clash of Champions update puluhan peserta yang menjadi potensi baru di bidang edukasi misalnya. Dan aku tahu secara umum orang yang kerja di publik tuh punya shelf life atau umur simpan sekitar 5-10 tahun. Dan sekarang aku udah ada 6 tahun, 7 tahun bikin konten kayak gini, kayaknya aku udah harus siap transisi ke fase selanjutnya. Karena kesadaranku tentang ini, aku jadi khawatir, apakah aku harus merelakan values-valuesku di jangka panjang hanya untuk tetap berada di permainan ini? Atau yang kulihat banyak banget public figure yang tiba-tiba nyalek atau masuk DPR atau pemerintahan karena ini satu-satunya cara bagi mereka untuk menjaga kualitas hidup mereka, karena sebagai artis atau public figure udah keburu membalon dulu biaya hidupnya. Oleh karena itu aku masih ada di dalam posisi limbo ini, karena di satu sisi ya ada potensi yang gede, mungkin aku bakal nulis beberapa buku atau jadi public figure yang jago dalam berevolusi seperti Raditya Dika misalnya. Tapi juga kita harus lihat by statistik kan, berapa orang yang kayak Raditya Dika misalnya. Dan meskipun aku idealis, tapi aku juga adalah penggemar dari pengambilan risiko yang terstruktur. Meskipun aku ragu dengan masa depanku, aku pengen tetap memberikannya kesempatan. Aku yakin dengan potensiku, akhirnya aku coba ambil resiko untuk cek dan cari peruntunganku di kota Jakarta. Meskipun ya banyak hal yang bisa kita keluhkan tentang kota Jakarta, misalnya ya polusinya mungkin terlalu padat, mungkin ruang hijaunya dibanding dengan luas wilayah itu nggak sebanyak itu. Ya emang banyak taman, tapi kayak yang ruang hijau yang gede gitu loh, yang kayak orang bisa duduk-duduk, dan jadi ruang ketiga tuh nggak terlalu banyak sebetulnya relatif terhadap luas wilayahnya. Banyaklah komplain-komplain tentang kota Jakarta, tapi mungkin ya kita nggak bakal terlalu senggol banyak tentang Jakarta atau orang-orang Jakarta, tapi kita akan bahas tentang apa yang tinggal di kota ini
ini lakukan kepada diriku, dampak apa yang diberikannya, dan bagaimana aku menavigasinya. Kalau misalnya berbicara soal dampak, dia juga bisa tergantung banget sama kapan kita menerima dampak itu. Bisa aja kita merasa negatif di satu waktu tapi positif di waktu yang lainnya. Dan kebetulan untuk di time frame kali ini, aku merasakan cukup banyak hal yang membuatku memilih untuk pergi. Dan aku fokus ke hal-hal yang negatif karena ya itu alasan aku pergi gitu. Kalau aku bilang yang positif berarti harusnya aku masih menetap di sana kan. Oke, kita masuk ke alasan pertama. Alasan yang pertama itu adalah tinggal di Jakarta membuatku kehilangan urgensi. Kenapa? Karena dulu tuh aku bayangin kalau misalnya tinggal di Jakarta pasti aku bakal bisa ketemu sama teman-teman, kolaborasi sama kreator lain, tiap hari ketemu sama brand. Tapi tahu apa? Selama 3 bulan kurang lebih di Jakarta, aku lebih banyak ketemu orang tuh sekitar 2 minggu terakhir. Dan ini ngasih tahu aku sesuatu hal. Mungkin kalau misalnya aku membuat diriku terlalu available, terlalu tersedia, dan orang bisa reach out kapan aja, kita tuh sama-sama nunda karena kita tahu minggu depan bisa lagi. Tapi pas udah aku umumkan, aku cuma punya waktu 2 minggu. Tiba-tiba sekarang dari kedua sisi jadi lebih aktif untuk merencanakan pertemuan yang akhirnya benar-benar terjadi. Dan ini membuatku sadar mungkin ada sedikit manfaat dari kelangkaan ya. Kalau misalnya aku tinggal di luar dari kota Jakarta, mungkin di persepsi orang lain ketika akhirnya aku ke Jakarta ada sekitar 1-2 minggu yang bisa dimanfaatkan dan kita juga jadi lebih gercep dalam nge-planning semua hal itu. Jadi apa yang kubayangkan tentang Jakarta tidak terjadi selama aku di sana, tapi terjadi ketika ya kelangkaan itu sudah tercipta. Dan ternyata pas kupikir lagi, apakah bisa aku menciptakan kelangkaan ini dengan atau tanpa tinggal di Jakarta? Jawabannya adalah bisa. Mungkin aku bisa tinggal di luar kota, tapi ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk pergi ke Jakarta, di mana itu bakal jadi jendela kelangkaan yang ngebuat semua orang tanggap dalam menciptakan janji temu. Terus juga yang harus disadari, kadang tuh kita membayangkan hal-hal yang baik tentang suatu tempat atau suatu titik dalam kehidupan, di mana pas kita pikir kita udah sampai titik itu, maka semuanya akan berjalan dengan mulus. Tapi ternyata nggak juga, karena seringkali ya kita tuh membayangkan diri kita di masa depan seperti superhero. Hari ini kita malas atau hari ini kita nggak mencapai banyak banget hal. Terus kita untuk outsourcing rasa malas itu, kita oper ke diri kita yang masa depan. Dan yang kusadari adalah ya, dulu aku membayangkan diriku yang di Jakarta itu ya bakal ketemu orang tiap hari dan kita bakal ada pembahasan tentang brand, tentang kolaborasi, bisnis, dan semacamnya. Tapi ternyata ya, effortnya harus tetap diberikan. Dalam artian kita harus reach out, kita harus ya bikin janji temu, kita harus tentuin tempat, waktu, lokasi, harga, dan semacamnya. Ini tuh butuh sumber daya yang nggak kecil, karena sekalinya ketemu di Jakarta, kalau misalnya kita ngomongin bisnis, itu kan bakal di tempat yang proper kan, dan di tempat yang proper pasti kayak itu harganya seharga Paris, walaupun UMR Jakarta tuh sekitar 1/5/6-nya. Pas kita ketemu bisnis kan ada sedikit tendensi dari kedua belah pihak untuk membayar atau menraktir kan, karena mungkin untuk memberikan impresi yang bagus. Tapi kalau misalnya kita ketemu seperti ini, bahkan sama teman sekalipun, dimana nggak pernah split bill, pasti bakal ada salah satu dari kita yang tekor duluan. Dan meskipun katakan kita punya tabungannya untuk menghandle ini semua, kan nggak enak ya minta waktu dan uang dari orang hanya untuk bertemu kita. Apalagi kalau misalnya perjalanan dari luar Jakarta, itu kadang-kadang aku ketemu teman, mereka bilang mereka butuh waktu 2 jam hanya untuk ada di titik itu. Jadi ya ternyata mungkin sekali 2 kali ketemu, terus ya akhirnya daftar yang harus ketemui habis juga. Dan semua ini terjadi sambil ke poin nomor 2, aku kehilangan rutinitas. Apapun itu, ketika kita pergi ke tempat atau negara baru, pasti kita bakal ada fase di mana hilang rutinitas dulu. Ini terjadi waktu aku pindah ke Jepang, kemudian terjadi waktu aku pertukaran pelajar ke Jerman, kemudian terjadi lagi pas aku kembali pindah ke Indonesia. Dan ini lumayan stres karena pas kita baru pindah kota, itu pengeluarannya cukup besar dan enggak hanya untuk sewa yang kadang harus bayar di depan buat 3 bulan, 6 bulan kayak gitu, tapi juga untuk biaya kesalahan. Karena pas kita baru masuk tempat tuh, kita bakal beli atau ngeluarin uang buat hal-hal yang salah. Dalam artian, kita mau ngisi rumah kita dengan suatu furnitur, terus kita beli, ternyata ukuran furniturnya nggak tepat. Terus kita mau beli pembersih rumah, ternyata yang kita beli itu merek yang salah. Atau juga strategi makanan. Ternyata kalau misalnya kita di kos atau apartemen yang nggak punya kompor, biaya makannya itu jadi sangat-sangat sulit ya. Aku sempat ketemu suatu warteg yang ngejual ya makanan 25.000 dan itu udah dapet empal sama nasi dan sayur-sayur, atau juga telur 4 dan nasi gitu, tapi tutupnya cepat misalnya, dan aku nggak mungkin beli yang pagi terus kusimpen terus sampai malam setiap hari, itu nggak mungkin. Jadi agak kesulitan buat strategi ini, hingga akhirnya yang paling gampang kulakukan adalah untuk beli GoFood terus. Dan akhirnya setelah aku hitung-hitung ya, ini biaya yang nggak hanya tinggi di angka pengeluarannya, tapi juga ongkos kesehatannya lumayan gede. Karena pertama ya, GoFood dan makanan-makanan yang pesanan, walaupun ya ada tempatnya di kehidupan kita, tapi kalau misalnya tiap hari kita beli dari sana, kalau nggak ya harganya sangat mahal,
dan kita kemungkinan nggak bisa menyanggupi biaya hidup seperti itu secara berkelanjutan. Yang kedua juga, banyak dari tempat yang menyediakan makanan murah itu nutrisinya nggak sesuai dengan harganya. Jadi banyak banget misalnya aku pesen ayam tapi terlalu banyak tepungnya. Atau aku beli porsi yang kupikir tuh bakal membuatku kenyang, ternyata isinya itu kayak porsi setengah makan. Dan makanya ya, di tengah aku lagi training buat maraton juga, kebutuhan energiku jadi sering banget nggak terpenuhi, yang ngebuatku crash terus setelah berapa minggu latihan. Dan akhirnya progresku di lari pun jadi terbengkalai. Terus kedua, biaya mencari tahu atau solusi untuk makanan dan ya rutinitas ini sangat besar investasi di awalnya, apalagi kalau misalnya kita salah kayak aku yang nggak punya tempat masak di kos. Ya itu lumayan bikin mikir untuk mau dilanjutin lagi. Mungkin beda cerita kalau misalnya aku dulu tinggal di Jakarta, kuliah di sana dan udah punya ya pengalaman 3 tahun 4 tahun dan sekarang aku tinggal masuk ibarat plug and play. Tapi aku ada di posisi di karirku dimana aku nggak bisa afford itu. Aku nggak bisa nunggu santai, coba-coba keluarin duit tiap bulan, terus berharap semua akan membaik. Aku harus ngambil keputusan di mana menurutku aku bakal bisa bangun rutinitas yang memperbaiki kreatif outputku. Dan ketika aku lihat teman-temanku banyak yang ke Jakarta, kemudian mereka makmur, aku sadari satu hal ya. Banyak dari mereka yang entah punya akar di Jakarta atau punya keluarga di Jakarta. Jadi ini sangat-sangat memudahkan karena kita tahu ya, kalau misalnya di Indonesia, UMR kita tuh belum cukup untuk bisa nge-sustain kehidupan di Jakarta secara sendiri. Bahkan tuh banyak yang bilang data-data bahwa kalau kita tinggal di Jakarta dengan gaji rata-rata di sana, kemungkinan besar ya kita bakal ada dalam posisi defisit. Artinya kita masih butuh ditambal sama seseorang, dan biasanya itu adalah keluarga kita. Jadi kebanyakan yang menurutku lumayan cepat progresnya di Jakarta, itu rumah nggak perlu bayar lagi karena udah sama keluarga. Makanan juga biasanya udah gabung sama keluarga, jadi kebutuhan nutrisi lebih oke, lebih terpenuhi. Dan yang ketiga, ongkos ketidaktahuannya ini sudah digabung bersama. Jadi ya mereka tidak perlu mencari tahu dan mulai dari nol lagi. Jadi aku pikir ya, ini sebetulnya strategis juga kalau misalnya aku manfaatkan privilege yang aku punya. Yaitu sekarang aku udah ada tempat di mana aku bisa melakukan semua itu di studio lama aku di Riau. Makanya sekarang ini adalah lampu yang kubeli waktu aku awal merintis, monitor yang kubeli juga waktu awal merintis. Sama juga dengan taman ini, lampu-lampu ini dan mikrofon yang kupunya. Tapi aku mengabaikan itu semua karena kenapa? Aku pengen ngembangin channel atau influenceku di publik dengan satu cara lagi, yaitu adalah dengan manjat tangga sosial. Jadi gini, aku mikir kan ya, udah 7 tahun bikin konten, bikin video sendiri, channel-channel YouTubeku udah lumayan gede ukurannya, buku juga udah nulis, newsletter juga nulis, tapi ada satu hal kayaknya yang bisa bikin aku jadi influencer yang jauh lebih besar lagi, dan itu adalah kolaborasi. Aku berpikir kalau misalnya aku mau scale semua ini, maka aku harus berkolaborasi sama kreator konten lain. Dan ya memang ada peran dari kolaborasi untuk mengembangkan kontenku ke level selanjutnya. Tapi apa yang kusadari? Ternyata ketika aku berkolaborasi, mungkin 1 atau 2 video viral mungkin jadi rame, tapi aku kehilangan apa yang menjadikan channelku, dan apa yang membuatmu menonton aku. Mungkin logis ya bagi seorang kreator atau seorang yang bekerja dan berkembang untuk selalu pengen naik ke tangga selanjutnya. Dan kupikir bahwa kalau misalnya aku udah naik ke tangga ini, maka akan ada tangga ini yang bisa aku naiki. Silver play button udah 2, buku udah terbit. Apa yang kulakukan sebagai individu kayaknya udah banyak. Sekarang waktunya aku paparkan wajah ke lebih banyak layar dan berkolaborasi lah aku dengan banyak orang. Aku sangat-sangat berterima kasih sama semua yang udah mau berkolaborasi sama aku. Cuma efeknya secara internal yang aku sadari adalah aku berharap bahwa kolaborasi itu akan menjadi angin segar baru yang bikin aku semakin relevan lagi. Tadinya mungkin aku relevan untuk 1-2 minggu, tapi karena kolaborasi itu berbasis viral-viralan, bukan berbasis apa yang sebenarnya teman-teman cari dariku, orang juga nggak bertahan. Oke, aku ikut tren tersebut rame, tapi habis itu apa? Apa kamu masih bisa nonton video pengembangan diri dariku? Apa kamu masih bisa menonton atau membaca newsletter yang membuatmu merasa tenang pas lagi gundah? Itu nggak bisa kan? Dan kesalahanku apa? Kesalahanku adalah mengejar kolaborasi ini tanpa memperbaiki pekerjaan intinya. Dan siapa coba? YouTuber atau podcaster atau ya public figure Indonesia di level tertentu yang enggak memasukkan tampil di podcast Raditya Dika dalam bucket listnya. Termasuk aku. Aku juga sempat memasukkan itu ke dalam bucket listku. Dan karena kayaknya orang di level Raditya Dika agak nggak mungkin untuk nonton pengembangan diri di channel Zahid Ibrahim, aku pikir apa cara lain bagiku misalnya untuk jadi relevan dan beliau jadi tertarik untuk mengundang. Aku bahaslah topik-topik yang biasanya muncul di podcastnya Raditya Dika. Waktu itu topiknya adalah sepak bola. Jadi kalau teman-teman
teman-teman belum tahu, aku adalah penggemar Arsenal tuh dari umur 9 tahun, masih kelas 3 SD, dan aku ngikutin tim ini terus minggu ke minggu, musim ke musim. Bahkan udah beberapa kali nonton live di GBK, di Emirates, di Allianz, dan kemarin juga aku ikut parade kemenangan Liga Inggrisnya. Nah, kemarin tuh Arsenal main lawan PSG di final UCL, dan Arsenal kalah. Dan sekarang ya, kita tahu kan banyak orang yang nggak suka Arsenal ya, mungkin karena alasan yang tepat atau alasan yang kata beberapa sumber itu kurang rasional, tapi intinya ada ketidaksukaan orang sama Arsenal untuk alasan apapun. Dan setelah Arsenal kalah di final UCL, ada banyak dan tahu apa yang terjadi ketika aku bilang ini. Komentarnya tiba-tiba viral di akun-akun sepak bola besar. Teman-teman bisa cek Banter with Respect dan teman-teman bisa baca sendiri. Dan itu membuatku cukup stres karena pembahasan bola ini ku coba untuk fit in. Dan karena audiens utamaku adalah ya pengembangan diri yang kebetulan didominasi oleh perempuan. Pas orang yang datang ke channelku dari akun-akun bola besar ini lihat di sana adalah, wah ini orang yang nggak punya latar belakang tentang sepak bola, yang akhirnya menurutku ngebuat audiens intiku teralienasi. Karena aku pengen fit in dan masuk ke dalam circle-circle atas, aku membahas hal yang sebetulnya nggak harus kubahas. Karena walaupun kita tahu, walaupun kita pengen berpendapat, nggak semuanya harus dilayangkan ke luar sana. Dan mungkin aku jadi di notice ya, karena beberapa influencer besar yang mungkin nggak tahu pekerjaanku selain itu, tahu aku karena satu unpopular opinion itu. Dan mungkin ada sedikit rasa sedih juga karena, wah aku ada tumpukan pekerjaan selama 7 tahun, tapi aku dikenal atas statement yang mungkin dianggap menggurui oleh fans-fans sepak bola. Tapi ya itu kebebasan orang lain buat menilai, yang penting adalah impact-nya ke diriku. Jadi ketika aku ada di situ, aku banyak bertanya, apakah ini sebetulnya puncak yang ingin kutuju? Bahkan waktu itu aku sempet olahraga sama temanku, dan beliau bilang ada teman influencernya yang lumayan gede yang bilang ke dia, siapa sih si Zahid ini? Aku pengen ngebales atau nyenggol dia balik deh. Aku mencoba untuk fit in dengan membahas suatu bahasa, tapi ternyata aku sadar bahwa mereka tidak menginginkanku, dan mungkin aku juga tidak menginginkan mereka. Dan pengalaman ini meskipun cukup pahit, tapi memberikanku cukup kejelasan, yaitu adalah untuk mempertanyakan kembali siapa audiens intiku. Dan makanya sejak momen itu mungkin teman-teman bakal bisa ngelihat mulai dari kurasi konten yang ku upload di Instagram ataupun di YouTube ataupun newsletter yang semua jalan lagi itu semakin jelas di depan mata. Ini terjadi kenapa? Karena tadi kebingunganku tentang aku mau jadi apa sekarang terpatahkan. Sekarang aku tidak lagi khawatir apakah aku akan jadi public figure yang besar atau enggak. Yang paling ku pentingkan sekarang adalah apakah pekerjaanku bisa berdampak buat orang yang konsumsinya. Selama book tour kemarin aku ketemu secara langsung, menyapa sambil tanda tangan gitu ya. Ada aja orang yang datang bilang, "Bang, terima kasih karena konten-konten yang kamu buat." Dan kamu tahu konten apa yang biasanya dibilang orang? Yang biasanya dibilang orang adalah konten-konten yang kubuat di kamar tidurku di Duri, Riau. Dulu aku pikir untuk scale up, aku harus bisa fit in ke circle yang lebih gede. Aku harus bisa masuk ruang-ruangan yang dulu ditembok dengan tinggi. Tapi ternyata sekarang aku sadar, semuanya sudah ada ketika aku melihat di cermin. Semuanya ada di dalam diriku. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Aku seneng banget untuk bisa kembali mengonten. Dan aku akan pakai setidaknya 6 bulan ke depan untuk jadi kreatif blogku dan fokus di peningkatan kualitas. Aku punya banyak banget ide di pikiranku. Aku nggak sabar melihat mereka pelan-pelan mekar jadi tulisan ataupun video yang jadi. Komen di bawah apa yang jadi titik pembelajaranmu dan apakah ada hal yang kamu relate dengannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.